Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaab fadlik. Kita meneruskan pasal yang kedua. Buka pasal yang kedua. Dafa kitab mau mana Dafa? Buka pasal kedua halaman 4. Yang udah punya kitab buka halaman 4 pasal kedua. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi fadailihi. Pasal yang kedua mengenai keutamaan puasa atau fadilah puasa. Lis-shaumi fawaidu. Puasa itu ada beberapa faedah. Di antaranya raf'ud darajati, terangkatnya derajat. Jadi orang yang puasa itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takfirul khati'ati, dan akan dikifarat atau akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Nanti hadis-hadis yang berkenaan dengan faedah-faedah ini akan kita sebutkan setelahnya. Kemudian wa kasrus syahwati, memecahkan syahwat. Jadi kalau nafsu menggebu nafsunya, itu dipecahkan dengan apa? Dengan syahwat. Makanya dalam sebuah hadis itu kata Rasul, ya ma'syarus sabab, ini istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, pemuda-pemudi, kata Rasul, kalau kalian udah ada kemampuan ba'ah, yakni kemampuan dari zahir dan batinnya, mampu mas kawinnya, mampu menafkahinya, mampu batinnya juga, mampu batinnya, paham ya? Maka kata Rasul, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Udah kaya, punya kemampuan, maka kalau nggak nikah ini orangnya lol toh. Nah kata Rasul, kalau kalian gak ada kemampuan dari segi harta untuk menikah, maka kata Rasul apa? Berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu menjaga diri dan memecahkan hawa nafsu, yakni syahwat kita terpecahkan dengan memperbanyak puasa. Kemudian musannif melanjutkan wa taksirus shadaqati, dan memperbanyak sedekah. Jadi puasa itu sedekah banyak, akan dilipat gandakan. Perkara yang sunnah akan dijadikan pahalanya seperti wajib, kemudian perkara wajib akan dilipat gandakan 70 sampai 700 bahkan lebih. Percaya nggak kamu dapat? Percaya, harus percaya. Wa tawfirut ta'ati, kemudian melakukan ketaatan, amal-amal agama, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. Kemudian wasyukru alimil khafiyat, sebagai bentuk syukur kepada zat yang maha mengetahui al-khafiyat, perkara yang tersembunyi atau samar. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah itu berpuasa, itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati, dan mengendalikan diri dari resiko terjebur kepada maksiat. Khawatir itu resiko, kekhawatiran masuk kepada perkara maksiat, dan al-mukhalafat, pelanggaran. Jadi dengan puasa itu
secara tidak langsung kita memang menjaga diri kita daripada perkara maksiat, daripada melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Fa amma raf'ud darajati faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam faedah yang pertama, yakni diangkatnya derajat. Maka adapun mengangkat derajat, di situ ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," kalau bulan Ramadan telah tiba, telah datang, "futihat," akan dibukakan atau telah dibukakan, "abwabul jannati," pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Jadi kalau Ramadan itu datang, masuk tanggal 1 Ramadan, maka pintu-pintu surga udah dibukakan semua. Manggil-manggil, ya dapat, ya Brian, ya Oyen, semua. Pati, mana Pati? Semua dipanggil. Wa ghuliqat abwabun nari, dan pintu-pintu neraka akan dikunci. Kunci rapat-rapat gitu. Wa suffidatis syayatinu, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat bahkan dikunci, kemudian setan dibelenggu. Jadi setan nggak bisa ganggu-ganggu lagi, udah dibelenggu. Tahu dibelenggu ya? Diborgol. Jadi kalau misalnya kalian masih berperilaku seperti setan, khawatirnya kamu yang memang setan. Atau karena kamu udah terbiasa berteman sama setan, jadi sifat-sifat setan itu masih nempel sama kamu, walaupun setan ada belenggu. Makanya ada minal jinnati wan nas, ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Masih puasa, gangguin teman sholat, berarti yang setan siapa? Sementara nggak ada lagi setan, setan dibelenggu. Berarti yang setan siapa? Ya kamu sendiri setan. Nah. Terus muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada ibarah muttafaqun alaih di dalam kitab itu, berarti itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ittifaq. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada ucapan baginda Rasul juga, hikayatan an Rabbi, sebagai hikayat atau penceritaan, pengkabaran dari Rabbnya, Tuhannya Azza wa Jalla. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amali ibni Adam lahu illa shauma. Setiap amal anak Adam itu kembali kepadanya, untuknya sendiri. Kita sholat, ya pahalanya untuk kita. Kita puasa, kita zakat untuk kita. Semua amalnya anak Adam itu untuknya. Illa shauma, kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah, untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi atau ujzi, boleh dua-duanya kamu pakai. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa, li, milikku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarinya. Jadi langsung, walaupun hakikatnya semua amalan kita itu yang ganjar Allah, yang ngasih pahalanya Allah, tapi ini adalah sebuah ungkapan mengagungkan puasa. Allah SWT akan menyodorkan langsung pahalanya. Bahkan para malaikat pun tak tahu berapa pahala orang yang berpuasa. Dilipat gandakan terus. Wasyamu junnatun, dan puasa adalah tameng. Ay wiqayah, penjaga atau tameng. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas yauma idzin wala yasqab. Kalau misalnya salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfas, jangan berkata-kata kotor. Paham berkata kotor? Nggak usah saya sebutkan kayak mana berkata kotor itu. Ya kalian tahu sendiri. Yang sering kalian ucapin itu. Ya Brian, kamu sering ngomong kotor kan sama teman-teman? Fala yarfas, kalau puasa tahan dulu, ditahan. Wala yaskhab, dan jangan juga bertengkar. Tengkar gara-gara rebutan apa? Rebutan buka. Tengkar, jangan, tahan. Nah, kalau misalnya ada yang ngajak tengkar, Rasulullah SAW melanjutkan,
fa in sabahu ahadun, kalau salah seorang di antara kita ada yang mengajak bertengkar, au qatalahu, atau mengajaknya berantem, mengajaknya berkelahi, falyakul, hendaklah dia mengucapkan inni mru'un, sesungguhnya aku orang shaimun, sedang berpuasa. Wa inni shaimun, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, atau ada di genggamannya, atau ada di kekuasaannya. La khulufu fami shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih harum, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min rihil miski, dari harum minyak apa? Misik atau minyak kasturi. Udah tahu kan yang saya kasih tahu kemarin? Terbuat dari apa minyak kasturi? Terbuat dari kijang, bagian belakangnya itu, tulang ekornya. Walis-shaimi, dan bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan. Farhatani, dua kebahagiaan. Yafrahu huma, yang dia akan berbahagia dengan dua tersebut. Iza aftara, apabila dia berbuka, faraha bi fitrihi, dia akan berbahagia. Fariha atau faraha? Fariha bi fitrihi, dia akan merasa bahagia dengan sebab berbuka. Jadi karena dia sudah menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, menahan makan dan minumnya satu harian penuh, kemudian ketika sudah dihidangkan makanan, azan, langsung senang rasanya hati. Ya, senang ya kan? Senang betul. Wa iza laqiya, kemudian apabila telah bertemu Rabbahu, kepada Tuhannya, fariha bisaumihi, dia pun akan merasa bahagia, senang dengan sebab puasanya. Jadi kalau udah ketemu Tuhan, kita pasti akan senang dengan pahala puasa yang akan diganjar oleh Allah langsung. Allah SWT yang menyodorkan langsung pahalanya. Wa anhu, dari baginda Rasulullah SAW juga, annahu qala, beliau bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu, setiap amalnya anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya. Asyru amthaliha, sebanyak 10 kali. Dalam Al-Quran disebutkan itu ya, wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Salat duha 2 rakaat dihitung pahalanya 20 rakaat. 10 lipat gandakan 10. Itu paling sedikit. Sampai berapa? Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Luar biasa, karunia Allah itu sangat besar. 700 kali lipat. Kita beramal 700 kali lipat. Kita pernah belajar kitab An-Niyat itu ya. Orang yang hamma bi sayyatin, baru terbetik di hatinya untuk melakukan satu amal kejelekan, keburukan, itu belum dicatat, kecuali kalau sudah diamalkan. Bahkan kalau dia bertobat dari niatnya, itu malah ditulis satu kebaikan. Niat mau mencuri, belum ditulis sebagai seorang mencuri. Tiba-tiba taubat, nggak jadi lagi mencuri. Dengan sebab taubatnya itu ditulis satu kebaikan, bukan malah tulis satu keburukan, bukan. Ditulis satu keburukan kapan? Setelah dia mencuri, benar-benar mencuri, baru tulis satu keburukan mencuri. Tapi kalau amal kebaikan, baru niat, udah ditulis satu, diamalkan, langsung dapat 10, bahkan sampai 700 lebih. Itu karunia Allah. Baik gak Allah? Maha baik. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ujzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya langsung, memberikan pahalanya langsung. Yada'u syahwatahu, dia menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dan menahan makannya, min ajli, karena aku. Jadi tujuan kita puasa menahan syahwat, menahan makan, itu karena Allah. Puasa itu adalah amalan ikhlas. Ada nggak orang puasa kelihatan? Kalau amalan yang lain kan kelihatan kan? Kita sholat kan kelihatan kita sholat, kita sedekah kelihatan kita sedekah. Kalau puasa kelihatan nggak?
Enggak. Makanya puasa itu amalan ikhlas. Akhrajahu Muslim, ini hadis ditakhrij oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban," di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyanu, dikatakan namanya ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Ar-rayyan. Bagus tuh nama anak kamu, kasih nama ar-rayyan aja. Panggilnya Brian. Ya. Yadkhulu minus shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. Jadi khusus pintu istimewa khusus bagi orang yang berpuasa. Bisa dibayangin enggak? Enggak bisa dibayangin. Surga itu enggak bisa dibayangin oleh kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa terbetik di hati. Apa yang terbetik di pikiran kita, di hati kita, itu bukan oh surga itu kayak gini. Ada itu film ya, surga. Surga itu nggak kayak gitu, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat sekarang. Kapan kita bisa? Ya ketika sudah masuk surga. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang memang dia ahli puasa. Selain mereka tidak ada yang bisa masuk dalam pintu ar-rayyan. Yuqalu aina shaimun, akan dipanggil, akan dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Mana si Brian berpuasa? Mana si Dapa yang sudah puasa? Mana lagi si Oyen yang sudah puasa? Andika, panggil semua. Langsung bareng-bareng masuk surganya. Orang yang beramal kebaikan itu dia masuk surganya bareng-bareng. Nah ya, paham? Sampai orang itu selesai makan. Udah selesai makan, habis, maka malaikat diam, nggak mohon ampunan lagi. Ada yang nawarin makan lagi, malaikat ngomong lagi, ya Allah, ampunlah dosanya, berikanlah rahmat kepadanya, ampunkan dosanya, berikan rahmat kepadanya. Akhirnya dapat rahmat betulan. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, 3 imam. Kemudian kita bahas tentang syarahnya, penjelasan daripada hadis-hadis tadi. Amma taftihu abwabil jannati, adapun makna dari dibukakannya pintu surga, fa ibaratun, ini sebagai bentuk ungkapan an taksirit taati al mujibati nekat berkat. Maka dalam menuntut ilmu itu harus ada tekad yang kuat, kemudian akan menghasilkan keberkatan, berkah. Kalau masih was-was, saya ini pengen belajar apa enggak ya, dan tidur aja, itu namanya was-was. Kalau was-was pasti tewas. Tahu tewas? Hah? Tahu? Maka was-was itu adalah tipu daya setan yang dibisikkan kepada kita. Maka kalau kita puasa, setan itu dibelenggu, maka nggak bisa dia membisik-bisikkan kepada kita lagi. Li'annahum la yut'imuna fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena sesungguhnya mereka tidak merasakan kenikmatan di dalam menerima ajakan setan kepada maksiat. Jadi ketika setan mengajak kepada maksiat, nggak bisa lagi, namun sudah dibelenggu dia. Maka dari situ orang yang berpuasa itu banyak sekali keutamaannya. Antaranya ini tadi maknanya. Wa qaulu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shaima. Setiap amal anak Adam itu miliknya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi, dan aku yang akan mengganjarinya. Aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Aku yang akan langsung menyodorkan kepada dia pahala puasanya. Adhafahu ilaihi idafata tasrifin. Allah Subhanahu wa taala mengidofatkan puasa dengan bentuk idofah tasrif. Bentuk idofah tasrif. Paham kalian idofah? Udah belajar nahu kan? Idofah, maknanya idofah ya? Tahu? Abdullah. Itu mudah-mudahan namanya idofah.
Ketika idofatnya diidofahkan kepada Allah, maka maknanya idofat tasrif. Masajidullah, abadullah, atikullah, kemudian inayatullah, semuanya itu namanya idofah tasrif. Paham ya? Maka ini puasa diidofatkan kepada Allah. Li, milikku. Li itu jar, apa namanya? Wa ana ajzi bihi. Maka aku yang akan mengganjarinya. Itu diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus li'annahu la yadkhulu riya'un li khafaihi, karena di dalam puasa tidak akan ada indikasi riya, karena puasa itu tersembunyi. Bagaimana nampakin puasa? Oh, bisa kebayang nampakin puasa? Enggak ada kan? Kalau amalan-amalan lain bisa ditampakkan, tapi puasa enggak bisa ditampakkan. Terus lanjut, wa qawlu ana ajzi bihi, aku yang akan mengajarinya. Wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at ma'nahu ta'zimu jazai bi annahu wal mutawalli li isdahi. Ucapan atau firman Allah, ana ajzibi, aku yang akan mengganjarnya langsung. Meskipun semuanya berlaku kepada seluruh ketaatan, seluruh amal ketaatan pasti Allah yang akan mengganjarnya, berlaku semuanya. Tapi ini dikhususkan di dalam puasa, ini sebagai bentuk mengagungkannya Allah kepada puasa. Wa ana ajzibi, aku yang akan mengganjarnya langsung. Walaupun hakikatnya seluruh amalan Allah yang akan mengganjarnya. Maknanya Allah SWT yang akan menyodorkannya langsung. Ini loh amalan puasa kamu ketika kamu di dunia. Maka ketika kita melihat pahala dari puasa kita, maka kita langsung senang. Kata Rasulullah itu, farahatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dia akan melihat ganjaran dari pahala puasanya yang dia lakukan selama dunia. Kalau puasa kamu dari nggak makan, nggak minum, cuman tidur terus, mengamalkan satu hadis, naumussaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Jadi dari semenjak salat subuh tidur, bangun-bangun azan maghrib, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadisnya itu hadis dhaif tapi sering diamalkan. Hadis yang sahih ini amalnya dilipat gandakan, kemudian banyak sekali.